produk kita baik Utsukushi maupun SOP Subarashi. Kita melihat sistem imun ini sebagai anugerah. Karena dari bayi pun Tuhan sudah anugerahkan sistem imun kita menghadapi berbagai flora termasuk kuman virus yang sudah hadir di dunia ini. Jadi ini bentuk perlindungan alamiah yang Tuhan berikan. Di sini dikenal ada 3 lapisan, 3 level dari sistem imun. Yang pertama ini barrier atau pelindung tubuh kita, yaitu berupa kulit atau mukosa. Nah, kalau kuman bisa melewati barrier ini, Tuhan masih siapkan lagi level keduanya, yaitu bahan-bahan pertahanan tubuh yang akan berperang secara langsung. Gitu. Ya, ini pertahanan pertama, garis garda depan kita. Kita kalau bahas natural killer cell, dia adanya di level 2 ini. Nah, di level 3 nanti kita akan belajar bagaimana tubuh kita secara spesifik menghasilkan antibodi untuk melawan virus atau bakteri yang sudah dikenali. Ya. Ini bentuk benteng pertahanan yang paling luar, yaitu kulit dan mukosa. Kulit kita ini dilapisi zat tanduk. Dia tahan air, jadi air tidak tembus gitu. Dan tentu dia tahan bakteri atau virus lainnya. Hanya zat-zat dengan berat molekul yang di bawah 500 Dalton itu bisa menyerap. Jadi obat-obat yang dioleskan menyerap di kulit ini, dia harus berukuran 500 Dalton. Nah, kita punya produk SOP itu ukurannya 600. Jadi tidak bisa ditaburkan di kulit, dikasih air supaya dia menyerap, itu tidak bisa. Ya. Karena di atas batas 500 ini. Nah, kalau mukosa, dia lebih punya daya serap, ya, karena tidak ada lapisan tanduk. Tapi tubuh kita dibekali silia, ini bulu getar ya. Ini misalnya di saluran pernafasan, bulu getar ini setiap hari itu akan berusaha mendorong partikel-partikel debu atau bakteri yang masuk itu keluar. Dan dia akan dilapisi juga selaput lendir yang menghasilkan mukus. Gitu ya. Jadi kalau kita ada reak, itu menunjukkan sistem pernafasan itu sedang mendorong reak itu keluar. Jadi kalau orang yang tiap pagi bangun ada reaknya, itu menunjukkan dia sepanjang malam ada banyak debu yang masuk dan pagi harinya tubuh berusaha keluarkan. Ya. Nah, ini nanti dalam infeksi virus juga kita akan temukan orangnya banyak berlendir. Ya. Bahkan pada COVID itu lendirnya bisa begitu banyak dan kental sehingga menimbulkan masalah baru lagi. Pasiennya malah jadi sesak karena banyak lendir ini. Di kulit sendiri ini ya terdiri dari epidermis dan dermis. Ini kulit, ketebalan kulit epidermis ini yang menjaga kita kalau luka tuh tidak langsung sampai ke lapisan dalam. Di lapisan epidermis sendiri sudah ada bahan-bahan untuk pertahanan diri. Ya, jadi bakteri baru nempel, baru masuk di tingkat yang dangkal pun sistem pertahanan kita sudah langsung bereaksi. Lalu ada penghubung lapisan epidermis ini ada sel yang bisa keluar masuk. Dia akan masuk memberikan laporan ke sistem di dalam untuk bersiap siaga. Ini T limfosit itu akan diaktifkan
Lalu mulailah serangkaian reaksi di dalam. Nah, ini sudah level 2. Ini NK cell yang kita sering bahas ya, natural killer cell ini salah satu dari begitu banyak sistem pertahanan tubuh yang Tuhan siapkan. Jadi di sini NK cell, lalu ada T limfosit dan ada B limfosit itu yang akan menjadi tokoh utama. Nah, ini dikenal tersendiri sistem pertahanan limfoid di jaringan kulit. Jadi selain sebagai benteng, dia juga dibekali dengan polisi untuk bersiap siaga menghadapi apapun yang masuk ke dalam tubuh. Ya, macam-macam, ada sel dendrit, sel beta, sel B, sel T gitu ya. Nah, ini sel T juga nanti ada macam-macam lagi jenisnya. Sel T yang masih naif, istilahnya yang belum pernah kenal dengan bakteri apapun, sampai sel T yang sudah lebih siaga mengenali musuh tertentu. Ya, ada begitu banyak macam. Makrofag ini sel yang besar, ini dia bisa menelan ya, kuman-kuman itu dia telan, dia hancurkan di dalam tubuhnya. Nah, ini kembali lagi NK cell ini salah satu dari pasukan ini. Jadi Utsukushi mengaktifasi NK cell ini di bagian ini. Nah, nanti antibodi akan dihasilkan oleh B cell ini, sel B. Kita dilengkapi suatu sistem, jadi bukan hanya area lokal, tapi sistem yang melibatkan seluruh tubuh kita. Jadi kalau dia masuk lewat saluran nafas, saluran cerna, atau di mata, itu yang bertahan adalah membran mukosa, ya, selaput mukosa. Lalu di dalam rongga mulut di belakang hidung tuh sudah ada benteng lagi, tonsil kita kenal ya. Nah, ini kalau sering infeksi kronis, tonsilnya tuh akan makin besar sehingga orangnya susah nafas, oksigennya bisa kurang. Ini menyebabkan dia harus dioperasi, dibuang tonsilnya. Nah, kalau dia masuk lebih jauh, kita punya sistem kelenjar limfe ini. Ya, ada banyak di leher, di ketiak, di lipat paha, ini semua benteng-benteng untuk pertahanan. Lalu sumsum tulang kita ini yang nanti akan memproduksi sel-sel pertahanan tubuh. Ini pabriknya di sini. Dan timus ini bagian dari pematangan sel limfosit tuh supaya mereka benar-benar mengenali musuhnya secara spesifik. Selain dia berdiri sebagai satu sistem, dia juga mempunyai networking. Ya. Jadi networking itu ada di mana-mana, termasuk sistem imun kita. Lingkungan mempengaruhi. Lingkungan terlalu bersih tidak bagus, terlalu kotor juga tidak bagus. Di Amerika mereka menyadari anak-anak yang tinggalnya di rumah saja atau di apartemen saja, itu sistem kekebalan tubuhnya lebih jelek dibandingkan anak-anak yang tinggal di peternakan. Ya, karena mereka leluasa bergaul dengan hewan-hewan, main di tanah gitu. Mereka mempunyai sistem kekebalan yang lebih baik. Ya, ini lingkungan mempengaruhi. Tapi kalau lingkungannya terlalu kotor juga tidak baik karena infeksinya akan sering terjadi. Lalu kromosom pria dan wanita nanti akan mempengaruhi komposisi hormon seksnya, juga berpengaruh pada sistem imun. Ya. Nah, satu lagi yang belakangan baru disadari ini, peranan mikrobiom. Ya, mikrobiom itu mikroba yang ada di tubuh kita. Ya, jadi penghuni tetap juga, baik di kulit maupun di usus. Jadi rupanya mereka
mempunyai peran yang baik buat sistem imun kita. Gitu. Jadi tidak semua bakteri itu jahat, gitu ya. Ini kita mengenal bakteri baik karena dia membantu jejaring di sistem imun kita. Nah, di Utsukushi kita punya 1 triliun bakteri baik yang kita sengaja tambahkan untuk memperkuat sistem imun ini. Nah, hasil dari sistem imun ini akan mempengaruhi ya, outputnya, misalnya pada vaksinasi. Kita mungkin pernah dengar orang divaksin hepatitis B, tapi hasil antibodinya tuh tidak bisa naik lebih dari 100 ya. Angka keberhasilannya dia harus di atas 100. Nah, ini udah divaksin 3 kali juga dia masih angkanya 50-an gitu ya. Berarti tubuhnya tidak menghasilkan immune response yang cukup tinggi terhadap antigen hepatitis B gitu ya. Jadi ini penting sekali kita membangun sistem sebelum divaksinasi. Kalau enggak percuma. Bahkan vaksinasinya mungkin malah bikin dia sakit. Nah, kelebihan sistem imun juga ada jeleknya. Dia bisa menjadi bumerang, menyerang tubuhnya sendiri. Ini yang kita kenal sebagai autoimun. Dan imun sistem ini berperanan penting untuk melawan sel kanker. Jadi sel yang bermutasi itu kalau bisa dikenali dengan cepat, dia akan dihancurkan. Sehingga sebelum dia berkembang menjadi sel kanker dan menyebar kemana-mana, sudah dimusnahkan. Ya, ini gunanya sistem imun yang kuat. Lalu tentu menghadapi infeksi. Kalau sistem imun yang kuat, walaupun di sekelilingnya ada orang infeksi, dia lebih terlindungi. Ya. Nah, jadi untuk pertumbuhan dari bayi sampai orang dewasa, kita sangat membutuhkan sistem imun ini. Bayangkan kalau sistem imunnya jelek, si anak tidak bisa keluar rumah, rumahnya harus steril terus. Ya. Tidak boleh ada tamu datang, dia tidak bisa bermain di kolam renang, di taman bermain karena sistem imunnya yang lemah sekali. Ya. Nah, setelah barrier tadi, kita masuk di level 2 dan 3 ini ya, innate dan adaptif. Innate itu artinya memang sudah ada dari awal mulanya, standby dia. Tapi dia tidak spesifik mengenali suatu antigen tertentu atau virus tertentu. Yang bisa mengenali dengan spesifik itu adalah sistem imun yang adaptif ini. Jadi ini adalah perkembangan lebih lanjut dari sistem innate ini. Nah, jadi ini produksinya dari sumsum tulang kita. Dia menghasilkan sel darah merah, sel darah putih. Gitu. Nah, bagian sel darah putih inilah yang nanti akan menjadi sistem pertahanan. Tapi belakangan diketahui juga bukan hanya sel darah putih. Trombosit juga punya peranan nanti di dalam jejaring pertahanan sistem imun ini. Jadi ini semua sel-sel imun ini dihasilkan di sumsum tulang. Nah, kalau kita berikan subarasi, itu salah satunya meregenerasi, termasuk meregenerasi sistem imun ini juga, gitu ya. Jadi dia menyiapkan produksi sel-sel imun dengan baik. Gitu. Nah, nanti Utsukushi lebih spesifik lagi bekerja di sistem imun. Itu kerjasama kedua produk kita. Ini pertahanan yang tingkat 3. Ya, level 3 itu yang lebih spesifik. Kita mengenal 2 tokoh utama ya, limfosit B dan limfosit T. Limfosit B ini khusus tuh menghasilkan antibodi nanti. Jadi ini akan bereaksi dengan antigen. Nah, jadi virus tuh mengandung antigen, ini kalau cocok dia kenali virusnya, langsung virusnya ini akan dimusnahkan.
Nah, ini pekerjaan antigen dan antibodi. Nah, sebaliknya kalau T limfosit dia bekerja tuh dengan cara kimiawi ya, dia mengenali sel virusnya itu secara lebih umum, ya, tidak spesifik dengan antibodi. Tapi kalau dia sudah kenali ini sebagai benda asing, dia akan mengeluarkan bahan-bahan kimiawi untuk menghancurkan sel itu. Jadi ini seperti perang kimia kalau berhadapan dengan T limfosit ini. Bahan-bahan kimia ini yang kita kenal sebagai sitokin. Jadi pada COVID kita kenal istilah badai sitokin ini ya di sini. Ya. Sitokinnya terlalu banyak sehingga peperangannya menjadi dahsyat gitu dan menimbulkan kerusakan sampingan yang cukup hebat juga. Nah, sitokin ini nanti bisa menghancurkan sel musuh itu dalam bentuk yang kita kenal apoptosis gitu ya. Jadi dia bisa menyuntikkan bahan yang menyebabkan sel itu memulai program bunuh diri. Gitu. Jadi selnya tuh hancur dengan sendirinya secara alamiah. Nah, ini ramai sekali kalau kita membayangkan peperangan di badan kita menghadapi virus, bakteri, ataupun sel tumor ini. Jadi ini sudah level 2 dan level 3 di sini ya. Perang kimia, perang antibodi. Sistem imun ada masalahnya tersendiri. Jadi ada penyakit imunologis. Nah, problemnya di sini. Yang pertama kalau sistem imunnya itu lemah. Misalnya kita sudah kenal tuh pasien HIV dengan AIDS gitu ya. Ini langsung merusak sistem imun limfositnya. Sehingga dia tidak mampu lagi menghadapi virus atau bakteri lainnya. Sehingga kalau orang kena HIV, dia akan disusul dengan infeksi lain-lain termasuk TBC. Jadi di mana HIV berkembang, itu TBC juga akan meningkat. Gangguan lain berupa obat-obat, khususnya obat kemoterapi. Obat kemoterapi itu selain menyerang kanker, dia juga meracuni sel-sel lainnya. Kalau sel imunnya ikut keracunan, maka terjadilah penurunan sistem imun. Makanya pasien kalau sedang kemoterapi itu, dia harus pakai masker, harus menjauhi publik, karena sistem imunnya sedang anjlok. Ya. Yang sayang sekali juga pada pasien autoimun. Mereka terpaksa harus menelan obat-obat yang menekan sistem imun. Supaya autoimunnya itu lebih meredah, ya, tidak galak gitu. Sistem imunnya tidak terlalu galak, dia ditekan dengan obat yang bersifat imunodepresan. Selain penyakit autoimun juga pada orang-orang yang baru mendapatkan cangkok organ. Karena organnya dari orang lain, bisa terjadi sistem imunnya menolak organ itu, diserang organ asing itu. Sehingga implantasi organnya jadi gagal. Ya. Nah, supaya tidak gagal, terpaksalah. Sekali lagi terpaksa dia menelan obat yang menekan sistem imun. Makanya orang yang baru cangkok organ juga diperlakukan sama. Pakai masker, tidak boleh ke tempat publik. Ya, supaya dia tidak terinfeksi. Nah, antibiotik tertentu ya yang terkenal tuh zaman dulu tuh chloramphenicol untuk obat tifus gitu ya. Itu banyak menekan sumsum tulang. Jadi terjadi depresi sumsum tulang, otomatis produksi sel imun kita juga akan turun. Ya. Ini efek samping yang terpaksa kita hadapi kalau kita menggunakan obat-obat. Nah, poin kedua masalah imun itu adalah imunnya berlebihan. Ini yang kita kenal sebagai penyakit alergi.
makan sedikit udang saja misalnya langsung bentol seharian, gatal seluruh tubuh sampai kepala juga gatal. Ya. Nah, ini termasuk sistem imun yang berlebihan. Bukan hanya makanan, debu rumah, debu tempat tidur itu juga menyiksa dia. Sehingga bukannya tidur tenang, dia bisa bersin-bersin sepanjang malam. Lebih parah lagi kalau alerginya ini men-trigger serangan asma, serangan eksim, gitu ya. Jadi ini makin kompleks penyakitnya gara-gara sistem imunnya kelewat sensitif. Nah, yang ketiga, imunnya error, ya, tidak pada tempatnya. Organnya sendiri dia serang. Ya, ini autoimun masuk di sini. Nah, termasuk tadi pada COVID kita mengalami sitokin storm ini. Badai sitokin ini karena sistem imunnya tuh salah, ya, salah porsinya, berlebihan sehingga kerusakannya juga jadi besar. Ini yang terjadi pada COVID. Virus corona masuk karena dia virus baru, kita tidak langsung menghasilkan antibodi, dia belum dikenal. Jadi dia akan berhadapan dengan innate dulu, innate system. Sel-sel yang bersifat umum dalam menghadapi aneka virus dan bakteri. Tubuh kita akan mencoba mengenali zat asing yang ada di coronavirus ini apa yang bisa ditampilkan supaya mudah dia dikenali oleh sistem imun kita. Kemudian dia akan melaporkan ke sistem yang lebih kompleks sehingga mulai diproduksi antibodi, ya, lewat plasma sel ini keluarlah ini antibodi banyak. Nah, sayangnya ini perlu waktu. Gitu. Jadi pada virus corona minimal 2 minggu baru bisa tubuh menghasilkan antibodinya. Ya. Nah, sebagian itu akan disimpan di memori B cell. Ya, ini sistem memori untuk mengenali kalau bulan berikutnya ada virus corona lagi datang, dia lebih cepat lagi bereaksinya. Tidak usah tunggu 2 minggu, sudah langsung dinetralisir. Nah, kemudian sebagian dia akan merangsang T cell, ya, limfosit T ini, dan dia akan menyerang secara kimiawi. Jadi sel yang mengandung virus corona ini akan dibanjiri dengan bahan kimia sehingga selnya mati berikut virus di dalamnya. Ini cara tubuh kita melawan coronavirus ini. Nah, kita menunggu vaksin itu dengan tujuan kita sengaja memasukkan corona yang sudah dilemahkan atau antigennya saja yang kita masukkan sehingga terjadi reaksi seperti ini dan tubuh kita siap kalau sewaktu-waktu corona yang beneran ya yang seutuhnya nempel pada selaput mukosa kita. Kalau ini slide menghadapi sel kanker. Di sini peranan natural killer cell lebih besar lagi. Ya. Jadi semua tumor itu ada antigennya. Tinggal masalahnya apakah sistem imun kita bisa mengenali antigen tumor itu atau tidak. Kalau bisa dikenali, dia dengan cepat akan dimusnahkan sebelum dia berkembang. Ya. Tapi sel kanker ini juga cerdik. Dia berusaha menyembunyikan antigen itu sehingga tidak dikenali oleh tubuh kita. Dan dia punya waktu yang cukup untuk mengembangkan diri, bahkan sampai menyebarkan diri, dan sistem imun kita masih tetap tidak bisa mengenalinya. Ya. Nah, di sini ada peranan sel yang secara khusus tuh menggali antigen tersembunyi ini supaya bisa dikenali.
Kalau ini bisa terjadi, mulailah rangkaian reaksi pertahanan tubuh yang kita sudah bahas tadi, ya. Baik sel T maupun nanti sel B. Tapi di sini lebih banyak peranan sel T karena dia akan menghancurkan sel tumor tuh lewat bahan kimianya, ya, perang kimia tadi. Jadi ini sel T yang sudah aktif, dia akan semprotkan bahan-bahan yang bisa membuat sel kanker ini hancur. Ya. Ke depan juga peperangan melawan sel kanker akan difokuskan pada mekanisme ini. Kita tidak lagi menggunakan kemoterapi yang punya efek buruk terhadap sel sehat, gitu ya. Jadi para ahli mencoba menggali lebih dalam bagaimana mengaktifkan sel tubuh kita tuh supaya lebih cepat mengenali sel kanker ini. Kalau bisa dikenali aja, dia otomatis akan menghancurkan sel kanker. Tinggal kita mensupport dengan aneka bahan supaya sistem sel imun kita ini bisa diproduksi dengan baik, ya, baik, gizinya cukup, lalu kita tambahkan nutrisi yang secara spesifik bekerja di sistem imun. Ya. Jadi disinilah kita punya harapan melawan penyakit kanker lewat peranan suplemen khusus yang kita miliki. Khususnya dari Utsukushi, risetnya adalah di NK cell, natural killer cell. Karena dia nanti akan berperanan lewat sitokin ini menghancurkan musuh. Jadi ini yang sudah teraktivasi NK cell-nya itu akan menjadi galak, ya. Dia akan membanjiri sel yang terinfeksi ataupun sel kanker dengan bahan-bahan kimia sehingga hancur selnya. Atau dia membangun jejaring lainnya. Kita lihat tadi ada banyak sel-sel pertahanan tubuh lainnya. NK sel ini yang berperanan memberikan informasi ke sistem yang lain-lain supaya mereka semua juga siap tempur. Masing-masing punya peranannya, baik sel T maupun sel B. Sel T juga nanti akan berperan dengan mekanisme kimiawi, sel B dengan antibodi. Ya. Jadi jejaring ini diaktifkan salah satu lewat NK cell ini. Tadi disinggung mengenai gender sistem imun kita, ya. Para ahli menemukan wanita itu ternyata mempunyai sistem imun yang lebih baik dari laki-laki. Ya. Jadi jangan melihat postur tubuh laki-laki lebih berotot, lebih kuat, gitu ya. Tapi dalam hal sistem imun wanita lebih kuat. Ya, kita maklumi karena dia harus melindungi janin pada saat dia hamil. Otomatis dia harus punya sistem pertahanan yang lebih kuat. Tapi ada resikonya, pertahanan yang lebih kuat ini ternyata juga membuat kaum wanita tuh lebih rentan mengalami autoimun. Ya. Nah, ini diperlukan keseimbangan tubuh kita tuh di sini. Jangan sampai terlalu kuat malah jadi bermasalah. Lalu pada saat perubahan hormonal, terutama saat menstruasi, ya, terjadi hormon imbalance tuh, estrogen, progesteron turun. Ini terbukti juga menurunkan fungsi imun. Makanya pada masa haid ini mereka lebih rentan untuk mengalami sakit. Jadi kalau pekerja cuti haid karena sakit, harap dimaklumi, ya. Pekerja pria jangan iri karena memang sistem imunnya sedang turun saat itu. Nah, kaum pria dia lebih kurang resikonya mengalami autoimun. Tapi dia tetap bisa mengalami autoimun. Cuma dibanding wanita dia lebih kurang. Tapi kerugiannya
dia lebih rentan terkena kanker karena sistem imunnya tidak sebaik wanita. Khususnya dikenal androgen, ya, hormon testosteron, hormon yang dibanggakan kaum pria supaya jantan itu ternyata punya efek negatifnya, dia mengurangi respon peradangan. Dia malah menetralisir reaksi radang yang justru dibutuhkan pada saat orang mengalami infeksi. Jadi di sini sekali lagi kita lihat, kita berhadapan dengan keseimbangan yang sangat sensitif. Begitu keseimbangan terganggu, kita berhadapan dengan penyakit lebih besar. Disinilah kita perlu, kalau melakukan sesuatu yang meningkatkan kesehatan, lakukanlah secara teratur, jangka panjang. Ya. Jangan hanya disupport 1 bulan, tapi kita perlu support jangka panjang. Sekarang kita lihat peranan Utsukushi. Ini 3 paten yang kita sudah sering bahas, ya, anti tumor, mengaktifkan sistem imun, dan khusus di liver itu pada pasien hepatitis, dia terbukti bisa memperbaiki sel-sel hatinya yang ditandai dengan enzim yang menurun, ya, indikator kerusakan hati itu enzimnya naik. Ternyata dengan memberikan Utsukushi enzimnya bisa normal. Bahan-bahan yang terkait untuk imun sistem ini antara lain, ya, adanya probiotik yang kita masukkan dalam kadar yang tinggi. Ya, kita sering dengar kata 1 triliun mikroba yang baik kita berikan. Karena ternyata di usus kita ini tadi penghuninya sudah ada di sana, ya, bakteri baiknya. Tapi tentu selalu ada bakteri jahat ikut masuk ke sana. Kalau kita makanan tercemar, ada basi-basi sedikit gitu, nah itu bakteri jahat masuk. Di sini keseimbangan flora usus itu menentukan kita akan jadi diare atau tidak. Ya, kalau flora ususnya kuat, kita aman-aman saja. Tapi kalau flora ususnya normal, dia sangat mudah mengalami diare. Kalau kita lihat wisatawan asing itu, kalau ke Indonesia makan itu, mereka lebih sensitif mengalami diare. Itu dikenal sebagai travelers diarrhea. Ya. Itu karena kuman ususnya tidak siap menghadapi kuman yang masuk lewat makanan. Jadi di sini kita sengaja memasukkan probiotik supaya sistem usus kita lebih kuat. Ya. Lalu ada bahan tambahan lagi yang kita kenal fucoidan. Ini sudah lama dikenal, itu sanggup mengaktifasi sistem imun melawan kanker. Gitu ya. Ini sudah terbukti lama. Ditambah lagi bahan-bahan antioksidan. Ini untuk berjaga-jaga supaya reaksi peradangan jangan sampai menimbulkan kerusakan yang berlebihan terhadap sel-sel lainnya. Jadi cytokine storm itu kita bisa kurangi dengan adanya antioksidan. Ini slide yang kita juga sudah sering lihat, ya. Ada 9 ingredient utama. Di sini 3 yang di kanan ini yang berhubungan dengan sistem imun. Ada probiotik 2 dan ada fucoidan 1. Selain probiotik dan fucoidan, kita menambahkan zat-zat antioksidan yang kuat. Resveratrol ini dari anggur. Ini antioksidan yang bisa menembus sampai ke otak. Jadi infeksi otak pun kita bisa bantu mengurangi tingkat kerusakannya dengan antioksidan yang ada di sini. Resveratrol dan juga glutathione. Ini master antioksidan. Selebihnya 3 ini nanti akan lebih berperanan untuk kecantikan kulit.
kolagen itu untuk kekencangan dan kelembapannya. Kiwi seed ini punya peran khusus tuh melawan jerawat. Lalu pineapple ini juga pada peradangan sangat dibutuhkan. Jadi ini keseluruhannya membuat utsukushi itu bisa digunakan untuk health and beauty. Health-nya untuk sistem imun, beauty-nya untuk kondisi kulitnya. Nah, ditambah lagi efek detox ususnya, ya, dia bisa membuat usus kita lebih sehat dan otomatis penyakit lain-lain itu juga akan berkurang. Peranan Subarashi di mana dalam sistem imun? Kita mengenal peran SOP ini regenerasi sel. Nah, disinilah regenerasi mencakup regenerasi pada sumsum tulang yang memproduksi aneka sistem sel imun. Jadi dengan meregenerasi ini, sel imun kita juga diperbaiki. Mereka riset penelitiannya, SOP ini akan meningkatkan IGF-1, insulin-like growth factor tipe 1. Dan para ilmuwan mengenal peran dekat IGF-1 dengan stem cell. Jadi kalau IGF-1-nya meningkat, stem cell-nya juga akan ikut meningkat. Karena kita tidak bisa menghitung jumlah stem cell yang beredar. Nah, peran kedua, dia melancarkan darah dan anti-agregasi trombosit. Ini penting pada khususnya kasus COVID misalnya. Ya. COVID itu ternyata selain infeksi, dia juga menimbulkan trombosis di berbagai tempat. Makanya dia bisa merusak ginjal, merusak otak, merusak jantung nih. Salah satu karena terjadi trombosis yang berlebihan. Subarashi ditambahkan bahan anti-agregasi trombosit. Jadi ini sangat menolong pada peradangan yang hebat. Peradangan yang kronis pun bisa meningkatkan trombosis pada organ-organ. Peradangan kronis itu misalnya pada penyakit autoimun di usus, ya, Crohn disease, itu irritable bowel syndrome, itu peradangan yang setiap hari terjadi. Ya, salah satu efek sampingnya terjadi hiperagregasi trombosit. Pada kasus psoriasis kulit juga demikian. Peradangannya berlangsung terus dan sudah diketahui orang-orang yang psoriasisnya parah itu lebih beresiko untuk mengalami serangan jantung, ya, karena terjadinya hiperagregasi trombosit ini. Jadi Subarashi penting sekali pada semua pasien yang mengalami radang kronis, radang menahun. Lalu satu lagi yang kita dapatkan, pengguna SOP ini mengalami perbaikan pada alerginya. Bahkan mereka yang autoimun juga mengalami perbaikan. Jadi di sini terjadi sesuatu yang membuat sistem imun yang error tadi, yang berlebihan, itu bisa tenang lagi. Kita belum tahu bagaimana mekanismenya. Tapi dari segi imunologi ada satu peranan sel T-cell, ya, yang disebut regulatory T-cell. Dia yang berperan mengerem kalau terjadi reaksi imun yang berlebihan, ya. Jadi rupanya pada kasus alergi dan autoimun, regulatory T-cell ini kurang berperan. Ya, jadi secara teoritis saya bisa katakan mungkin saja SOP Subarashi kita memperbaiki peranan regulatory T-cell ini sehingga terjadi perbaikan alergi dan perbaikan autoimun. Ya, tanpa kita harus masukkan obat yang menekan sistem autoimun.
Nah, ini sangat menguntungkan karena kalau kita menekan sistem autoimun, orang itu sensitif menderita infeksi lainnya. Nah, ini SOP Subarasi dengan patennya yang baru ya, ada tambahan 2 lagi, nomor 4 dan 5 ya, anti hipertensi dan anti agregasi trombosit. Kapan kita perlu dua-duanya masuk? Kita mulai dari yang berat ya, sel kanker, sakit kanker. Kita butuh keduanya. Subarasi untuk meregenerasi sel sehat, juga meregenerasi sumsum tulang untuk menghasilkan sel imun. Sementara utsukusinya untuk lebih mengaktifkan sel imun itu melawan kankernya. Ya, di sini jelas kita butuh dua-duanya. Yang kedua, kondisi orang dengan sakit lama, dengan komplikasi, peradangan kronis. Ini kita butuh dua-duanya. Ya. Karena pada pasien dengan penyakit yang lama, tentu kerusakan sel lebih banyak. Apalagi dia dengan komplikasi yang macam-macam. Kerusakan sel di organ-organ lain juga lebih banyak lagi. Di sini kita perlu kedua macam produk ini. Nah, salah satu penyakit itu jadi banyak karena kondisi usus yang tidak baik. Penyakit metabolisme itu melibatkan seluruh sistem. Di situ kita butuh detox usus tambahan, ya, misalnya diabetes, kolesterol. Di sini kita perlu tambahkan utsukusi, walaupun bintangnya ada di Subarasi untuk meregenerasi sel-sel, ya. Tapi kita butuh utsukusi untuk membantu detoxnya. Tinggal nanti komposisinya, mana yang butuh Subarasi lebih banyak, mana yang butuh utsukusi lebih banyak. Kalau infeksi kanker jelas butuh utsukusi lebih banyak. Tapi kalau dia perlu regenerasi sel, dia butuh Subarasi lebih banyak. Nah, khusus pada autoimun, kita mesti lebih hati-hati, ya. Karena para pakar autoimun itu sudah memberi peringatan pada pasien-pasien autoimun. Jangan makan produk-produk yang bisa mengaktifkan sistem imun, gitu ya. Itu peringatan para ahli pada semua pasiennya. Ya. Kita harus sejalan, sinergi, jangan saling kontradiksi dengan para pakar itu. Jadi kalau mereka sedang memberikan obat yang menekan sistem imun, lalu kita masukkan bahan yang mengaktifkan sistem imun, kan jelas kelihatan itu bertubrukan. Dokter yang menangani pasien autoimun tentu saja akan melarang. Jadi kita jangan tersinggung. Kita maksudnya baik dilarang, ya. Dia juga maksudnya baik gitu. Jadi kita sinergikan maksud baik dari kedua pihak. Ya. Jadi kita berikan dulu SOP supaya sistem imunnya diperbaiki, dinetralisir, ditenangkan peradangannya. Nah, kalau ini sudah oke, baru kita masukkan utsukusi untuk membantu detox ususnya. Ya. Kenapa perlu ini? Karena salah satu diketahui kalau terjadi leaky gut syndrome, jadi ususnya itu bocor, itu kemungkinan terjadi alergi dan autoimun meningkat. Gitu. Jadi kita mau bantu di perbaikan kondisi usus lewat utsukusi ini. Ya. Jadi setelah SOP masuk, dia sudah tenang, tidak ada reaksi detox, baru kita mulai tambahkan utsukusi. Takarannya jangan tinggi ya. Saya selalu ingatkan start low, go slow. Karena reaksi detox itu bisa membuat flare, kekambuhan pada penyakit autoimun. Kita hindari
hal-hal yang menyebabkan konflik. Ini upaya kita ya untuk meningkatkan sistem imun. Jadi kita jangan hanya mengandalkan SOP dan uji ya, sudah minum aman, nggak bisa. Hidup kita itu kompleks. Makanan ini tetap kita butuhkan, bahan baku untuk tubuh kita. Misalnya antibodi itu dibuat dari bahan protein. Berarti kita butuh protein yang cukup untuk menghasilkan antibodi dan sel-sel yang cukup. Ya. Kemudian di musim COVID ini beredar anjuran standar, ya, vitamin C, vitamin D3, dan zinc ini perlu ditambahkan pada pasien yang berhadapan dengan COVID misalnya. Ini hal-hal yang kita perlu pikirkan. Jangan melulu pokoknya sudah minum uji aman, ya. Jangan begitu. Kita harus selalu berpikiran holistik. SOP uji dan juga propolis, kita punya propolis, ini yang spesifik untuk berurusan dengan sistem imun. Ini kita tambahkan juga. Lalu selain urusan makanan, olahraga juga penting. Olahraga tuh melancarkan darah, sehingga sistem imun tuh juga lebih gesit bergerak. Kalau darahnya tidak lancar, ya sistem imunnya hanya beredar lokal, dia tidak gesit. Tapi jangan berolahraga berat, karena mereka sudah temukan para pelari maraton tuh sehabis bertanding itu sering mengalami flu, gitu. Karena imun sistemnya menurun setelah olahraga berat. Lalu cairan juga sangat penting. Imun sistem kita itu beredarnya kan di dalam darah, juga di dalam cairan antar sel. Jadi kalau kita kurang cairannya, sistem imunnya tidak bisa bergerak dengan leluasa. Tidur juga sangat penting. Mereka yang kurang jam tidurnya itu lebih mudah jatuh sakit. Sistem imunnya turun. Makanya kalau orang sakit tuh otomatis tubuh tuh terasa lemah, bawaannya pengen tidur. Ya, itu sistem yang alamiah. Ikutin, tidur, istirahat. Jangan karena kerjaan masih tanggung, walaupun sakit, dilawan dengan kopi supaya segar, supaya bisa kerja. Itu merusak sistem imunnya sendiri. Ya. Jadi kalau ada permintaan tidur dari tubuh, ikuti. Lalu hindari stres berkepanjangan. Karena stres ini jelas juga menurunkan sistem imun. Oke. Nah, ini hal-hal yang kita penting perhatikan pada masalah imun sistem kita. Oke, Pak Angga, sekarang kita bisa terima pertanyaan dari peserta. Oke, saya coba bacanya. Ini saya. Yes. Nah, oke. Oke, kita ini. Tidak ada yang nanya? Ada dok, ini saya lagi ini bentar. Ini tentang autoimun, tidak dikasih tahu dulu. Oke, ini ada member autoimun nggak dikasih tahu sama dokter spesialis kulit kalau ini tergolong autoimun apa. Pertama, konsumsi SOP 100 lagi itu dan Otsukushi masing-masing 1 box di bulan pertama. Ada perubahan, luka-lukanya semakin kering. Terus cara konsumsi SOP dan Otsukushi-nya cara konsumsi SOP-nya itu 1 saset di pagi dan sore, kemudian Otsukushi 1 saset aja di sore hari. Nah, terus sekarang karena beralih ke SOP Subarashi, luka-lukanya tuh jadi makin banyak. Konsumsi Subarashi pagi dan sore masing-masing 1 saset. Diturunkan takarannya jadi 1 hari 1 saset aja, tapi lukanya kayak meradang gitu. Sementara Otsukushi-nya mungkin gimana ya, ini kepotong sih pertanyaannya. Mungkin dia itu dulu aja, Dok, Subarashi. Ya, memang kita
ada banyak masukan dengan penggantian konsumsi ke subarasi ini, berbagai efek yang tidak menyenangkan tuh muncul ya. Itu bisa dimaklumi karena semua produk yang baru itu tubuh perlu beradaptasi lagi gitu ya. Jadi selain SOP-nya lebih banyak, kita ada 2 tambahan peptida lagi. Di sini kita perlakukan sebagai memulai sesuatu yang baru. Ya. Prinsip start low, go slow itu diberlakukan lagi. Ya, jangan kemarin tuh SOP 2x1 aman, sekarang lanjut subarasi 2x1. Ya belum tentu, karena respon tubuh itu berbeda-beda. Jadi kalau terjadi seperti itu, stop aja dulu dua-duanya. Ya. Kita kembali ke prinsip SOP-nya dulu dengan takaran yang paling kecil. Kalau perlu setengah saset di start, dimulai. Tidak ada reaksi negatif, baru naikkan 2,5 kali, lalu 2x1, gitu ya. Terus aman, baru masukkan lagi utsukusinya. Jadi memang tubuh kita itu akan berfluktuasi, bervariasi. Itu tandanya kita mempunyai kehidupan. Tidak akan statis kondisinya dari hari ke hari. Karena sehari-hari juga kita mengalami perubahan. Perubahan emosi, perubahan stres, perubahan makanan, polusi, itu setiap hari berubah. Jadi kita beradaptasi dengan perubahan itu. Oke. Oke. Oke, selanjutnya ada Dok, mau tanya, Otsukushi itu kan mengandung probiotik untuk imunitas tubuh. Kenapa diminumnya di bawah lidah? Sama kayak SOP mungkin ya. Dan gimana bisa jadi probiotik di dalam usus dibandingkan makanan probiotik lainnya yang diminum dengan cara biasa? Bedanya apa, Dok? Saya udah pernah bahas itu, cara minum itu bukan sesuatu yang istimewa. Yang penting itu dia konsisten dan jangka panjang, itu lebih menentukan. Nah, kalau soal bawah lidah itu karena ukuran SOP yang molekulnya relatif kecil ya, 600 Dalton, dia bisa diserap di mukosa mulut gitu. Jadi mulai dari mulut pun sudah bisa diserap. Tapi kalau Utsukushi dia ukurannya lebih besar. Dan memang titik tangkapnya itu lebih di usus. Jadi kita larutkan, kita minum karena memang tujuannya supaya sampai ke usus. Jadi tidak ada keharusan Utsukushi itu diminumkan di mulut. Dua-duanya tidak ada keharusan. Itu fleksibilitas aja. Ada yang merasa susah, repot cari air untuk aduk-aduk, lebih cepat dituangkan langsung diminum gitu ya. Apalagi kalau pasien ada pembatasan cairan, orang ginjal, orang yang gagal jantung itu tidak boleh minum banyak. Itu silakan dia minum langsung di mulut. Mau di atas mau di bawah itu kalau dikulum-kulum sama saja itu akan menyerap juga. Kan air lidah kita menjadi pembawanya. Air lidah itu pasti akan mencari tempat terendah, ya masuk juga dia ke bawah lidah. Mau taruh di atas lidah juga dia tetap akan ke bawah lidah juga. Ya, kadang-kadang kita terlalu kaku sih dalam bikin aturan. Tapi yang pasti kalau dia minum langsung itu bisa menjadi media promosi, dia lebih gaya minumnya di media sosial daripada aduk-aduk. Oke. Jadi sebelum saya lanjut pertanyaan, ini kan banyak banget nih kayaknya mungkin yang baru join atau gimana. Nah, saya mau jelasin aja biar pertanyaannya nggak berlarut-larut sama. Jadi kalau kanker, mungkin kalau gimana dok itu jelasinnya kalau kanker lebih ke utsu dan imun apa segala macam gitu dan subarasi untuk
mungkin yang lebih degeneratif atau apa, karena ini banyak banget pertanyaan. Saya diabetes, konsumsi apa ya bagusnya produk KFC? Nah, itu ya kan, daripada kita Ya, berlarut-larut di pertanyaan gitu, mendingan kita jelasin sekali deh dok gitu. kita ulangi lagi jadi ya. Ya, Ya. sekali lagi. Subarasi itu punya peranan utama regenerasi. Berarti targetnya itu sel-sel sehat itu dipulihkan lagi. Gitu. Ya. Kalau Utsukushi itu lebih meningkatkan sistem imunnya. Jadi tergantung kasusnya sekarang lebih ke arah mana. Kalau dia kencing manis, membuat kerusakan, degenerasi jadi dia lebih cepat tua, ya kita lebih butuh subarasi, nggak usah ditanya lagi itu. Kalau dia menghadapi infeksi, kanker, ya dia lebih butuh Utsukushi. Ya. Nah, ini untuk yang kondisi belanjanya tuh harus ngepas, harus pilih salah satu, begitu cara pilihnya. Tapi kalau penyakitnya memang komplikasi, dia butuh dua-duanya, ya kita berikan dua-duanya. Tapi mana lebih banyak? Itu kembali lagi tujuannya kemana? Untuk memperbaiki sel-sel ya subarasi lebih banyak. Utsukushi hanya bantu detoksnya saja. Bantu detoks itu 1x1, asal dia rutin juga cukup. Nggak perlu sampai 4x1. Ya. Jadi gunakan nalar. Jangan bolak-balik nanya ini formulanya bagaimana untuk penyakit A, penyakit B. Nggak ada formula untuk model begitu. Semua disesuaikan kondisinya. Pasien yang usianya 80, dia butuh lebih banyak. Bukan karena penyakitnya, tapi karena usianya. Jadi saya tadi pagi sempat berdebat. Gitu. Nah, opanya umur 80. Dari umur ya kita bisa berikan sampai 4 kali. Lalu yang nanya protes. Nah, saya makan 1x1 aja keliangan. Nanya masih muda. Ya, tentu beda reaksinya dengan orang yang sudah lansia. Dia butuh lebih banyak. Oke. Mungkin itu cukup bisa menjelaskan ke teman-teman semua kalau jadi ya sebenarnya bukannya ini sih, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berbeda gitu pasti saya bacain, tapi kalau pertanyaannya yang kayak suami saya diabetes, konsumsi produk KFC yang mana ya? Aduh, saya mau jawab juga udah maksudnya terlalu general itu pertanyaannya. Itu emang tujuan kita selama ini di sosmed, tujuan kita di YouTube apa semuanya itu kita berusaha mengedukasi member-member kalau ini produk ini nih untuk ini loh, ini untuk ini gitu. Jadi ini biar tadi dijelasin sama Dr. Wijaya nggak apa-apa, biar ini aja, biar langsung to the point. Jadi pertanyaannya mungkin bisa yang rada lebih ya yang lebih spesifik sih menurut saya sih harusnya. Nih kayak ini ada contoh satu sakit autoimun RA, minum SOP 102 bulan lepas obat, diganti subarasi, minum jalan 1,5 bulan, subarasinya itu 2x1 per hari. Nah, sekarang sendi, tangan, dan lain-lainnya sakit. Apa takarannya mungkin harus dikurangin? Atau apa ini memang efek detoks dari subarasi dan utsukushi bisa membuat jadi sakit sendi mungkin jadi berpengaruh? Atau gimana dok? Ya, itu tadi saya ingatkan. Pada autoimun itu, reaksi detox itu bisa menimbulkan flare. Bisa kambuh dia. Jadi mulai dengan SOP. Nah, karena SOP diganti subarasi, mulainya juga adaptasi lagi dari depan. Ya, karena tubuh kita kan belum mengenal dua peptida yang baru itu. Jadi diperkenalkan pelan-pelan supaya efek detoksnya tidak terlalu hebat. Ya. Dikurangi, kalau perlu di stop dulu biar reda. Nah, mulai lagi masuk subarasi takaran rendah, naikkan secara bertahap, tidak ada reaksi negatif, baru tambahkan utsukushi kalau diperlukan. Itu aja, itu prinsip untuk semua kondisi. Ya. Jadi autoimun juga kita tidak perlu hafalkan autoimun jenisnya apa, karena
pada dasarnya sama. Autoimun itu karena sistem imunnya yang error. Cara kerja kita, mekanismenya juga sama. Jadi nggak usah pikirkan jenisnya apa. Oke. Nah, ini ada yang tanya, bisa untuk hepatitis B, ini kalau untuk Otsukushi hanya hepatitis C. Kalau B, mungkin A, B, karena dekat sama C itu nggak bisa sih. Harusnya ya. Bisa. Maksudnya kita punya sistem imun kan yang di Otsukushi itu innate. Gitu ya. Innate itu memang tidak spesifik antibody. Ya. Jadi dia bisa untuk semua infeksi. Gitu. Karena yang dia lawan bukan infeksi virusnya secara langsung, tapi dia membangun sistem imunnya. Sistem imun itulah yang nanti bertugas mengenali sel yang terinfeksi lalu dihancurkan. Gitu ya. Jadi bukan hanya untuk C, hepatitis yang manapun itu kita bisa berikan. Dan pada penelitian itu hepatitis C juga tidak dikatakan soal virus load hepatitis C-nya menurun ya. Dia hanya katakan hepatic enzimnya menurun. Itu menunjukkan perbaikan dari livernya. Peradangannya bisa dikurangi. Ya, karena kalau peradangan berjalan terus, selnya itu bisa mengalami sirosis dan suatu waktu menjadi kanker. Ya, jadi jangan terfokus pada kata hepatitis C-nya. Oke, ini dok, mohon pencerahan pasien gagal ginjal, udah cuci darah 2 kali seminggu. Berapa saset takarannya untuk konsumsi Subarasi perharinya? Balik lagi bukan soal dia udah 2 kali atau 3 kali. Jangan tanya takarannya berapa. Kita selalu mulai dengan takaran rendah. Untuk yang ada penyakit itu minimal 2 kali 1. Ya, minimal. Nanti dilihat pasien ginjal ini sakitnya sudah berapa lama. Ada faktor pencetus lainnya apa? Kencing manis, darah tinggi gitu. Ini makin banyak komplikasi, kita akan butuh takaran yang lebih banyak gitu ya. Khususnya SOP ya. Cuma bukan berarti makin banyak makin baik. Situ kita perlu pikirkan keseimbangannya. Ya. Pasien ini umurnya berapa, beratnya berapa, tentu ada perkiraan. 3 kali 1 cukup nggak? 4 kali 1 cukup nggak? Kalau cukup ya cukuplah, tidak usah ditambahkan terus. Jadi jangan minta resep ini persisnya berapa kali berapa, tidak akan ada. Oke. Kepada penderita otak kekurangan dopamin. Nah, ini dok, untuk penderita otak kekurangan dopamin, kira-kira bisa terbantu nggak dengan Subarasi atau Otsukushi? Kita tidak akan fokus juga yang terlalu detail ya. Apakah akan menaikkan dopamin, akan menaikkan serotonin, kita mana tahu. Yang kita tahu itu adalah dia meregenerasi selnya. Kalau sel yang memproduksi dopaminnya bisa diperbaiki, ya otomatis dopaminnya akan meningkat. Jadi kita ini bukan obat. Kalau orang Parkinson dikasih obat Parkinson, memang dia secara spesifik merangsang produksi dopamin. Produk nutraceutical tidak seperti itu cara kerjanya. SOP itu hanya meregenerasi sel yang menghasilkan dopamin itu. Kalau memang bisa terkejar selnya itu bertambah baik, ya otomatis produksinya juga akan lebih baik, gitu ya. Tapi kita tidak pernah mengklaim bahwa ini akan menaikkan dopamin. Jangan bolak-balik tanya soal label penyakit dan kimia-kimia indikator itu. Apakah akan menaikkan nitric oxide? Bukan begitu cara kerja kita. Kita bekerja lebih general, regenerasi sel dan aliran darah. Kalau dua hal itu bisa diperbaiki, semua kondisi mestinya akan membaik.
Nah, membaiknya apakah bisa memajukan penyakit yang ada sekarang, itu dilihat individual, tidak bisa disamaratakan. Gitu ya. Makanya kita juga tidak bisa mengandalkan testimoni. Oh bisa tuh pada pasien itu bisa membaik Parkinsonnya. Ya belum tentu itu terjadi juga pada pasien yang lainnya. Karena kondisinya kan berbeda-beda. Ya. Diusahakan dari takaran yang kecil sampai 4x1, kalau perlu 3x2 itu yang biasa takaran tinggi itu diupayakan. Dan jangka waktunya kita batasi itu 6 bulan. Kalau 6 bulan tuh sama sekali tidak ada kemajuan, tidak usah diteruskan. Karena berarti regenerasinya tidak bisa mengejar penyakit. Oke. Dok, mohon bantuannya. Kalau untuk psoriasis sendiri, apakah ada saran? Kakak saya udah 17 tahun psoriasis itu, tapi belum kunjung sembuh juga, dan baru ingin mencoba produk KFC. Kira-kira apa kombinasi atau satu aja mungkin, atau apa dok? Psoriasis termasuk di autoimun itu mulai dengan subarasi. Dari 1x1, perhatikan apakah terjadi flare, tambah hebat gitu, kurangi. Kalau tidak terjadi, boleh kita naikkan 2x1 sampai 4x1, tergantung dia berapa lama, berapa parah. Oke, nah, ini kenapa dok minum ucukusi 2 bulan BAB? Kenapa ya dokter minum ucukusi 2 bulan BAB malah 3 hari keluar? Kenapa ya dokter minum ucukusi 2 bulan BAB malah 3 hari baru keluar? Maksudnya gimana nih? Kata-kata mungkin dia mau tanya, iya, ucukusi tentang lebih ke arah pencernaan mungkin dok ya? Ucukusinya bikin dia jadi susah BAB. Mungkin. Itu juga sudah dilaporkan oleh pengguna yang lainnya ya. Utsukushi itu agaknya tuh memang kalau dalam Chinese medicine tuh lebih panas sifatnya. Sampai ada yang jadi seriawan juga itu gitu ya. Nah, jadi di situ artinya buat orang itu takarannya terlalu tinggi buat dia gitu. Ya, makanya kita tidak bisa samakan si A minum 4x1 nggak apa-apa ya, belum tentu si B minum 4x1 nggak apa-apa. Ya, jadi dia kalau mengalami jadi susah BAB, kurangi takarannya, perbanyak air minumnya, perbanyak buah-buahannya karena buah-buahan tuh lebih bersifat dingin nanti. Oke. Dok, kalau untuk sekedar jaga kesehatan aja, minum SOP atau ucukusnya boleh 1 sampai 3 saset aja atau 1 aja? Doyan kali mungkin dok ini dok. Tergantung umur, juga tergantung gaya hidup sehat lainnya tuh bagaimana. Kalau dia tinggal di area yang banyak polusi, tentu kerusakan lebih banyak. Ya, jadi kita sekali lagi tidak ada hukum keseragaman. Kalau orang sehat cukup 1x1. Dia sehat tapi dok 1x1 itu ya dok. Ya itu minimal 1x1. Tapi kalau dia perokok, dia tidurnya kurang, dia kerjanya banyak stres, mana bisa kita samakan 1x1? Itu makanya kita bilang sesuai kebutuhan. Kalau dia 2x1 baru merasa lebih sehat, ya kebutuhan dia di 2x1. Sama ini SOP subarasi tidak menyebabkan darah encer pada orang normal ya. Jadi
Ini juga dari tadi saya ketemu banyak takut kalau minum Subarasi darahnya tuh encer banget apa segala macam kayak gitu. Enggak. Ya, memang pertanyaan seperti ini ya, anti agregasi itu. Saya pernah bahas tuh cara kerja obat anti agregasi itu kan melalui titik tangkap reseptor di trombosit. Nah, ternyata titik tangkapnya itu lebih dari satu, itu ada banyak. Gitu. Makanya dokter sering kombinasi aspirin dengan clopidogrel itu karena titik tangkapnya berbeda. Jadi diharapkan dengan kombinasi itu dia lebih mampu lagi untuk mencegah trombositnya saling melekat, gitu ya. Tapi dengan kondisi hipoagregasi pun itu mestinya tidak bikin orang tuh jadi berdarah-darah, gitu. Karena antiagregasi berbeda dengan antikoagulan. Kalau antikoagulan itu zat pembeku darahnya, bukan selnya. Nah, itu yang berperanan lebih kuat tuh menimbulkan perdarahan spontan. Jadi jangan khawatir dia akan terlalu encer sehingga resiko berdarah-darah di berbagai tempat. Tapi kalau dia memang ada resiko akan berdarah, misalnya dia mau menghadapi operasi gitu ya, kita jangan menambah masalah, kita stop aja dulu ya sesuai dengan kebiasaan di medis. Kalau orang mau operasi aspirin clopidogrel harus di stop 3 hari, kita ikuti 3 hari nggak usah konsumsi, nanti sesudah operasi baru dilanjutkan gitu. Kita kan mau bikin solusi bukan menambah jadi masalah. Oh ini, kalau ini tentang kulit, Dok. Saya lagi hamil 30 minggu, rencananya saya akan sesar. Kalau konsumsi Subarasi dan Utsukushi buat ngilangin luka, maksudnya ngilangin bekas luka gitu ya, Dok ya. Mendingan dikonsumsi dari sekarang atau nanti setelah operasi atau gimana? Tujuannya sih ini saya ingin supaya bekas sesar nanti cepat kering. Selesai operasi itu kan berarti semua perdarahan itu sudah diikat rapi, dia tidak terjadi perdarahan, baru dimulai. Nggak usah buru-buru untuk konsumsi Subarasi ini. Kita cari aman saja. Tadi ada yang koreksi 7 hari stop, gitu ya. Selama waktu saya di rumah sakit sih peraturan kita 3 hari. Nggak tahu kalau sekarang ada pertambahan jadi 7 hari. Mungkin karena obatnya yang lebih banyak macam. Dengan anemia. Kalau anemia, Dok, ini anemia aplastik. Oh, saya pernah dengar. Anemia aplastik itu kan produksinya yang berkurang, pabriknya di sumsum tulang itu dia kurang produksinya. Nah, kalau urusan dengan sel itu sudah jelas Subarasi, ya, bukan Utsukushi. Nah, Utsukushi dalam kaitan dengan sel imun tadi itu mengaktifasi, menggalakkan, khususnya tadi NK sel itu. Dan juga pada penelitian yang ditampilkan leukopenia bisa pulih lagi. Itu leukopenia yang terjadi karena rangsangan dari luar. Jadi dengan sengaja dibikin kondisinya leukopeni, Utsukushi bisa memulihkan. Pada kondisi infeksi virus juga sering terjadi leukopeni. Nah, di situ peranan Utsukushi berkaitan dengan infeksinya dan pemulihan itu. Tapi untuk jaringannya sendiri, itu yang paling umum ya Subarasi, SOP itu.
Cucuku umur 4 tahun kemarin periksa dokter. Oh iya, ini cucuku umur 4 tahun kemarin periksa ke dokter ada infeksi usus katanya. Setelah minum obatnya, sekarang kepalanya pusing-pusing. Saya menyarankan cucu saya supaya dikasih Subarasi. Sebaiknya takarannya gimana kalau untuk anak 4 tahun? Dan diminumnya setelah makan, ya kalau diminumnya bebas ya, lagi itu kita pernah bahas ya dok ya. Tinggal dijaga aja sebelum makan. Dan sebelumnya ada alergi susu sapi juga cucunya ini. Kira-kira konsumsi Subarasi aja atau ditambah Utsukushi? Kalau alergi, kita kasih SOP. Ya. Untuk anak tuh SOP 100 tuh lebih pas karena dia memang tidak membutuhkan anti hipertensi, anti agregasi. Ya. Nah, karena sekarang belum ada, ya kita gunakan yang ada, itu Subarasi. Nah, diingat Subarasi itu kadarnya lebih tinggi, SOP-nya 150. Jadi dia cukup setengah saset per hari, karena dia masih balita. Dia belum perlu Utsukushi, karena makanannya juga masih masakan dari ibu kan, belum jajan di warung, belum makan macam-macam. Belum makan gorengan. Iya. Oke, jika penilaian tapi masih ada jika ada pasien menderita kanker, tapi ada jika ada pasien menderita kanker, tapi ada juga autoimunnya, sebaiknya konsumsi mana yang lebih ditekan dok? Maksudnya lebih diperbanyak? Apakah Subarasinya ataukah Utsukushinya? Tetap kita mulai dengan Subarasi. Hmm. Kalau kita langsung dua-dua, lalu autoimunnya bikin kekambuhan, kita menimbulkan masalah baru lagi, jadi 3 penyakitnya. Toh untuk melawan kanker itu bukan hal yang berlangsung segera ya. Itu perlu waktu juga membangun sistem imun, memperbaiki jaringan. Jadi nggak usah buru-buru, tetap lakukan prosedur start low go slow itu. Cuma berapa slow-nya tergantung reaksi detoxnya bagaimana. Jadi nggak perlu coba takaran 1x1 1 minggu misalnya. Nggak perlu seminggu kalau memang tidak ada detoxnya. Dicoba 1-2 hari tidak ada reaksi negatif, naikkan. Nah, Subarasinya kalau dia ada autoimun ya belakangan sampai takaran SOP-nya itu 4x1 tidak ada reaksi, kita bisa tambahkan Utsukushinya. Ya, itu pendapat saya. Kalau orang lain tuh aman-aman aja, dua-duanya sekaligus masuk, ya syukurlah aman pada pasien yang itu. Tapi kan belum tentu aman pada pasien yang ada autoimunnya. Oke, ini dok, ada klien saya harus cuci darah, tapi dia nggak mau, hanya mau minum obat dokter. Kakinya udah bengkak sampai paha, tapi sejak minum Subarasi dan Utsukushi, bengkaknya itu udah turun sampai ke lutut, sekarang udah tinggal di pergelangan kaki. Menurut dokter, kalau dia tetap kekeh nggak mau cuci darah, tapi HB-nya rendah sudah naik, tapi kreatinin dari 11 jadi 14. HB rendah jadi naik. Nah, itu gimana? Apa tetap harus dicuci darah, dok? Kreatinin Indikator yang paling kuat itu angka itu estimated GFR-nya berapa. Itu menunjukkan kemampuan ginjalnya itu sisanya berapa. Orang normal kan itu bisa 90-an. Gitu. Kalau dia 30 itu sudah perkiraan dia tinggal sepertiga. Nah, kalau dia hanya 6, itu sisanya kan tinggal sedikit sekali. Gitu. Nah, kita berlomba dengan waktu. Apakah pengeluaran racun dengan perbaikannya tuh mana lebih cepat? Gitu. Kalau lambat perbaikannya, racunnya keburu menumpuk,
kan dia bisa merusak otak juga. Toksin-toksin yang tidak dibuang di ginjal itu. Jadi kita nggak bisa memperkirakan ini harus atau tidak, dilihat klinisnya. Nah, di sini dia menunjukkan perbaikan klinis, bengkaknya berkurang. Gitu. Tapi lihat juga data-data labnya, terutama laju filtrasi glomerulusnya itu membaik atau tidak. Oke. Nah, ini ada pertanyaan ini. Dok, saya mau tanya, ada anak umur 7 tahun, tapi kolesterolnya kurang lebih 250. Dosis SOP takaran mungkin ya. Takarannya Subarasi berapa banyak yang harus dikonsumsi per harinya? Anak umur 7 tahun kolesterol kurang lebih 250. Ya, itu berarti kondisi genetik ya. Memang dia bawaannya tuh ada kelainan di produksi kolesterolnya. Kita tidak bisa samakan dengan orang dewasa yang kolesterolnya naik karena gaya hidupnya yang buruk. Sama seperti itu diabetes tipe 1 pada anak-anak tidak bisa kita samakan dengan diabetes orang dewasa. Tapi berupaya mah boleh saja. Ya. Jadi takarannya bukan melulu karena dia kolesterolnya tinggi kita pakai takaran tinggi. Ingat dia anak-anak. Kebutuhan anak-anak ya tidak sama dengan kebutuhan orang dewasa. Ya paling nggak separuhnya takaran orang dewasa. Kalau masih nggak cukup juga berarti dia harus gunakan obat. Ya. Jadi obat itu jangan dimusuhin, jangan anti obat hanya mau produk nutrisi saja. Nggak bisa kalau memang dibutuhkan obat masuk, dia bekerja lebih cepat, lebih akurat, kenapa tidak? Tinggal kita seimbangkan bagaimana supaya tidak terjadi efek samping. Nah, di situ peranan menambahkan suplemen tuh supaya lebih seimbang cara kerjanya. Jadi agak salah juga kalau orang sampai bilang obat itu racun gitu ya. Nanti semua dokter jadi tukang racuni pasien. Oke. Antagonis. Saya nggak bisa baca chatnya. Bisa sih harusnya, tapi kecil harusnya. Dok, halo dok, adik saya tumor otak sudah 3,4 cm, sudah kena motorik dan memori jangka pendek. Udah sering pingsan, pengobatan herbal tidak ada hasil sama sekali, mau coba konsumsi Otsukushi dan Subarasi. Kira-kira kalau misalkan dari kondisi yang kayak begitu, per harinya berapa? Tumor otak itu problemnya berbeda dengan tumor di tempat lain. Karena kalau dia membesar, dia akan menyebabkan peninggian tekanan intrakranial. Dan itu bisa fatal karena dia bisa menekan pusat pernafasan, pusat jantung yang ada di batang otak. Jadi kita jangan samakan semua tumor. Tanya ke dokternya, ini ada indikasi operasi atau tidak. Jadi jangan kita mengandalkan alternatif lewat nutrisi, tapi tumornya keburu bikin tekanan intrakranialnya meningkat. Di situ perlu konsultasi dengan baik lah. Dicoba boleh aja, tapi hati-hati dengan kondisi keterlambatan itu. Mengingat Subarasi ada ekstrak dari tomat, apakah bisa untuk membantu gangguan prostat? Sama untuk semua organ. Dia meregenerasi semua sel termasuk prostat. Nah, sekarang gangguan prostatnya itu berupa apa? Kalau dia radang misalnya,
kita perlu ada uji kusi ikut masuk karena ini berhadapan dengan infeksi, dengan peradangan. Kalau dia kanker juga kita butuh uji kusi. Tapi kalau dia hipertrofi karena usia tambah lanjut, itu subarasi yang menjadi bintang utamanya. Dia menyeimbangkan hormon juga, memperbaiki sel sehatnya. Itu perlu satu atau dua macam, dilihat kondisi masing-masing. Oke. Dok, untuk leukemia. Nah, ini yang tadi dok. Jadi suami umur 69 tahun, kreatinin 2 minggu lalu 2, EGFR-nya 3,3, minum SOP 14 hari, sekarang kreatinin 2,1, EGFR 3,1. Apa subarasinya diterusin atau di stop? Subarasi itu perlu diteruskan. Cuma dengan EGFR hanya 3, itu ginjalnya tuh sisanya tuh sudah sedikit sekali. Jadi apakah keburu untuk membuang racun-racun lainnya? Di situ perlu pemeriksaan klinisnya bagaimana? Apakah banyak ngantuk? Ya, kalau begitu pasien itu banyak ngantuk, itu menunjukkan racun di otaknya makin tinggi. Nah, nanti dia kerusakannya jadi permanen di otaknya, kan sayang. Jadi kalau memang sudah indikasi cuci darah, nggak apa-apa cuci darah. Kita banyak pasien yang cuci darah, dia minum SOP, dia tetap cuci darah, tapi kualitas hidupnya jauh lebih baik. Jadi jangan melulu tuh patokannya hanya cuci darah atau tidak. Jangan. Kualitas hidupnya kalau masih bisa ditingkatkan, dia bisa aktif bekerja, bisa aktif jalan-jalan, kenapa tidak? Nggak apa-apa cuci darah. Katanya tadi revisi, ternyata bukan 3,3 tapi 33, dok. 33 masih oke, diupayakan terus. Yang penting diperhatikan kalau ada kemajuan teruskan. Ya. Oke. Menjelar keturunan. Dok, kalau ada gangguan kesuburan pada pria, dok, kira-kira membantu nggak dok untuk subarasi? Ya. Nanti dilihat lagi itu gangguannya seperti apa. Apa spermanya kurang banyak, kurang aktif. Nah, itu kita masih bisa harapkan karena subarasi kan memperbaiki sel-sel. Jadi pada program yang pasangan untuk hamil kan juga dua-duanya kita berikan. Prianya minum, wanitanya minum, karena kita berharap semua selnya diperbaiki, kualitas sperma, sel telurnya juga jadi lebih baik. Oke, dokter saya operasi kanker payudara dan Jadi kalau pertanyaan apakah akan bisa lebih baik, itu tidak ada cara lain selain mencoba. Oke. Oke, subarasi setelah satu setelah makan. Dok, saya ada minum subarasi 1 kali 1 hanya setelah makan, tapi setiap itu ada efek mual setiap kali diminum. Apa harus stop atau gimana ya dok? Subarasi memang bisa bikin rasa begah. Ya. Kalau mahnya tuh sensitif, dia akan alami itu. Itu tipsnya aja, tip and triknya. Kalau dengan 1 saset langsung dia mengalami efek tidak enak, minumnya sedikit demi sedikit. Jadi habis makan, minum sebagian, nanti setelah setengah jam, 1 jam, minum lagi. Pokoknya disesuaikan supaya mahnya tidak menolak. Jadi ini program jangka panjang. Kita sekali lagi tidak perlu buru-buru untuk mencapai takaran tinggi. Yang penting dia bisa adaptasi, dikonsumsi sampai takaran yang dibutuhkan, dan jangka panjang.
minimal 3 bulan. Oke. Dok apa main composition itu? Waduh. Banyak kan? Banjir. Tadi ada tanya katarak, saya sempat lihat ya. Iya. Sekali lagi kita tidak bisa menargetkan suatu label penyakit. Ya, nanti habis katarak kan nanti muncul glaukoma bisa enggak, pterygium bisa enggak. Jadi jangan begitu. Kita balik selalu ke prinsip terapinya, dia meregenerasi sel. Tapi dia tidak bisa merubah struktur. Jadi kalau katarak tuh sudah diisi dengan macam-macam kristal yang membuat lensanya keruh, kita tidak bisa bikin dia jadi jernih lagi, gitu ya. Tapi kalau mau diupayakan, kita juga berharap siapa tahu memang bisa, gitu ya. Karena saya pernah dapatkan pengguna stem cell lainnya, tapi ini pada hewan gitu ya, itu katarak pada doginya tuh membaik. Berarti stem cell juga bisa membuat perbaikan seperti itu. Cuma pada manusia dan dengan SOP kita belum ada testimoni ke sana. Terlalu pagi kalau kita bilang bisa gitu, jangan. Itu nanti PHP lagi. Oke, soalnya sambung usus karena suruh seseorang pakai kantong untuk menghormati sebagai banyak sulit. Tidak bisa bahas saya. Dok, apa benar pada box garasi kan ada mengandung stevia? Apakah benar stevia itu meningkatkan resiko efek negatif terhadap orang yang sedang pengobatan jantung, ginjal, dan bahkan kanker? Dan lainnya termasuk steroid. Pemanis alami, saya nggak pernah dengar itu bikin efek samping sebegitu hebat. Ya, apalagi takaran kita kan tidak banyak stevianya itu. Itu hanya untuk sensasinya tidak terlalu mengganggu gitu. Jadi dia hanya menutupi rasa tidak nyaman aja. Ya. Tapi dibandingkan dengan regenerasi sel yang mungkin terjadi, tentu kita pilih kemungkinan yang lebih besar hasil positifnya daripada efek negatifnya. Intinya kalau dia tidak mencoba, kondisi yang sekarang ini akan tetap begitu dan akan makin menurun. Kita mengenal kondisi penyakit kronis itu spirally downward. Makin lama makin menurun. Tinggal kecepatannya saja. Menurunnya dalam sebulan, setahun, atau 5 tahun. Ya, kalau tanpa ada intervensi. Ini sekarang kita ada harapan intervensi produk yang bisa memperbaiki regenerasi sel. Kita wajib coba. Ya, peluang kalau tidak diambil ya luput peluang itu. Menyebabkan ketergantungan. Ketergantungan itu kalau dalam pengertian negatif itu kayak ketagihan, gitu ya. Itu jelas tidak kalau ketagihan. Kita mau produk ini mau di stop kapan aja silakan tanpa muncul efek withdrawal seperti orang sakau itu, nggak pernah kejadian. Tapi kalau ketergantungan dalam arti ini sudah bagus nih, kalau saya stop mundur lagi nggak? Ya mundur lagi lah, kan kita degenerasi berjalan terus, usia tambah terus, otomatis kita mundur. Produk ini kan mensupport untuk melawan efek degenerasi itu. Nah, apakah harus menggunakan produk ini terus? Ya nggak harus. Kalau dia punya gaya hidup, punya bahan makanan yang punya efek sama,
meningkatkan regenerasi sel, bisa aja diganti. Gitu. Atau dia ketemu produk lain yang juga bisa bikin regenerasi sel, ya silakan gitu. Jadi ketergantungannya seperti itu. Biasanya orang kalau sudah maju dan dia mengingat kondisinya waktu sakit, orang akan teruskan pakai. Ini Subarasi sering pusing, sering sakit badan. Ya. Banyak keluhan serupa seperti itu. Jadi jawabannya sama seperti tadi ya. Ini produk yang baru buat tubuhnya butuh adaptasi. Kurangi, kalau kurangi masih ganggu juga, di stop dulu. Air minumnya ditambah. Lalu jangan lupa sayur dan buahnya, karena itu juga bahan detoks alamiah. Batu empedu. Produk kita tuh tidak didesain untuk menghancurkan batu. Ya, dia hanya urusan regenerasi sel. Nah, batu empedu itu ada kaitan dengan kolesterol dan kurang aktivitas. Jadi kalau dia masih makan kolesterol banyak dan tidak banyak beraktivitas, ya itu pasti nggak jauh-jauh akan muncul lagi batu empedu yang baru. Jadi ini bukan obat penghancur batu. Jadi yang antagonis apa ya? Ini saya nggak bisa baca chat di sini, kenapa? Ini yang antagonis. Ini tadi dokter bilang bahwa tidak mau sifatnya antagonis dengan obat-obatan. Maksudnya jangan benci obat gitu ya dok ya? Ya. Seperti imunosupresan. Lalu bagaimana dengan yang masih rawat jalan dengan obat-obatan tersebut? Bagaimana pendapat dokter kalau kondisinya begitu? Saya penderita SLE. Saya sekarang konsumsi SOP Subarasi. Dulu memang sempat SOP 100, tapi tidak memiliki perubahan signifikan, hanya meningkatkan nafsu makan. Sendi bengkak dan nyeri saat konsumsi SOP 100, sistem kerjanya bagaimana? SOP terhadap autoimun, targetnya kemana dan bagaimana? Pertanyaannya itu, dok. Tadi di slide saya sudah jelaskan ya. Jadi kalau untuk autoimun yang terutama kita SOP. Bagaimana dia bisa memperbaiki alergi dan autoimun itu kita tunggu penelitian para ahlinya di bidang imunologi. Kita hanya mendapatkan fenomena memang pengguna SOP testimoninya itu membaik alerginya, alergi yang lebih cepat bereaksi. Lalu autoimunnya juga jelas klinisnya membaik. Nah, kalau secara teori kita hanya bisa kaitkan itu dengan peran regulator T cell yang memang tugasnya itu mengerem fungsi imunologis jangan sampai kebablasan. Jadi mungkin pada alergi dan autoimun fungsi regulator T cell-nya ini kurang baik. Dan SOP lewat regenerasi selnya mungkin dia membuat regulator T cell itu lebih berperanan lebih aktif, makanya bisa terjadi perbaikan klinis. Itu yang saya bisa pikirkan saat ini. Oke, ini ada yang tanya, bagus dok, pertanyaan tapi ke saya, dia nggak keluar ke yang lain. Halo dok, mau tanya, ayah saya Parkinson, 6 tahun yang lalu ke Penang, dokter di sana bilang udah nggak ada obatnya, hanya ada cara untuk memperlambat penurunannya. Sekarang sudah 2 minggu minum Subarasi dengan takaran 2x1. Puji Tuhan progresnya sangat banyak. Saya mau tanya, berapa lama dosis 2x1 ini boleh dipertahankan? Apa mungkin nanti setelah 1 bulan saya boleh turunin atau gimana, dok? Usianya berapa? Nah, usianya belum. Mungkin bentar lagi dia pasti jawab.
Banyak kan Parkinson sih usianya udah mulai lanjut ya, karena itu termasuk degeneratif. Nah, dengan 2x1 bisa membaik itu sudah sudah takaran yang minimal itu. Ya, jadi kalau diturunkan, saya Usia khawatir, 60 dok. iya 60 lagi. Saya sarankan kalau dia bisa baik dengan 2x1, ya teruskan saja, jangan diturunkan. Ya, kita ambil prinsip tim basket, don't change the winning team. Ya. Kalau sudah lagi menang posisinya, jangan ganti anggota timnya. Ya, teruskan aja. Oke. Ini ada yang tanya, ini udah dijawab tadi ini dari Ini Susan rokok gigi berlubang kenapa nih? yang sebelum operasi jantung bypass yang tadi kita bahas pendarahan dok, encer-encer darah mau operasi gitu. Nah tadi udah dibahas Bu, udah dijawab sama Dokter Wijaya tadi. Kalau ngikutin ya mungkin tadi sempat keluar terus baru masuk lagi. Ya, minimal 3 hari. Kalau mau Ya. ikuti 7 hari lebih aman, silakan. Kita prinsipnya cari yang aman. Oke, itu mau tanya Rokok yang gigi berlubang, kenapa? Iya, teman saya kanker usus, saya bersiswa. Itu ada yang tanya rokok gigi berlubang konsumsi, mungkin karena konsumsi itu kali. Nah, saya perokok dan ada gigi berlubang. Saya konsumsi Subarasi dan Utsukushi 1x1. Di hari keempat gusi saya bengkak sampai hari ini. Hari ini ketiga sampai hari ini. Apa ini efek Subarasi? Gusi bengkak. Waduh. Kenapa nggak nanya apa ini efek rokok dan gigi berlubang? Heran juga gitu, kenapa produk yang selalu disalahkan. Gigi berlubang kan juga bisa bikin infeksi lokal. Ya, bisa bikin abses lokal, bengkak juga. Dan rokok itu jelas radikal bebasnya tinggi. Dia menurunkan sistem imun, baik lokal maupun sistemik. Ya. Yang jelas-jelas tidak baik buat kesehatan yang disingkirkan lah. Gigi berlubang itu nggak ada jalan lain selain ke dokter gigi. Tidak ada obat yang bisa bikin gigi berlubang itu jadi tambal otomatis. Ya. Dokter gigi jalan keluar satu-satunya. Ya, ini ada yang nanya lagi. Leukemia tadi udah dibahas ya, Dok ya. Leukemia yang tentang Subarasi dan Utsu. Leukemia sekali lagi itu kanker darah, berbeda dengan kanker jaringan padat ya. Jadi pertumbuhan tumor atau kanker yang biasa kita kenal itu berbeda dengan kanker darah. Kanker darah tuh NK cell tuh tidak punya peranan melawan kanker darah. Karena itu error di produksinya, di pabriknya. Jadi Subarasi lebih punya tempat di situ untuk memperbaiki pabriknya. Tapi kalau ada kaitan dengan dietnya yang buruk, nggak suka makan sayur, nggak suka makan buah, kita bisa tambahkan tambahkan Utsukushi untuk memperbaiki kondisi ususnya. Itu logika berpikirnya seperti itu. Ini pertanyaan yang tadi, Dok, yang kalau yang mau operasi terus stop 3 hari atau 7 hari itu kan Subarasi. Nah, ini dia tanya untuk Utsukushinya, sama ya, Dok, atau enggak? Utsukushi nggak terlalu pengaruh. Ya. Tapi kalau dia mau operasi, kita kasih Utsukushi kan dia ada efek nanti ke BAB-nya. Gitu. Dan biasanya juga pasien kan akan dipuasakan total. Prinsipnya sesudah operasi saja baru mulai cari yang aman saja. Tadi ada sepintas mengenai kemo, sedang kemo. Apakah produk ini
diteruskan atau enggak. Nah, ini berhubungan nanti dengan opini dari dokter yang menangani. Ada isu pada saat kemo atau radiasi itu dihindari makanan yang bersifat antioksidan, ya, karena dia melindungi sel, dikhawatirkan melindungi juga si sel kankernya, sehingga efek kemo dan radiasinya jadi sepertinya berkurang. Itu isu di akar kemoterapi, ya. Jadi di situ kita perlu transparan sama dokternya, boleh atau enggak. Jangan sembunyi-sembunyi. Kalau dokternya melarang, ya ikuti aja dulu. Karena kan dia yang sedang jadi kaptennya di sana. Sesudah selesai semua, kita baru mulai lagi dengan subarasi ucukusinya, silakan. Itu kan kita tidak menimbulkan konflik. Dok, ini ada yang tanya, gimana pendapat dokter untuk konsumsi SOP Subarasi cuma sepertiga saset karena alasan ekonomi? Tergantung tujuan ya mungkin dok ya? Sepertiga saset. Iya. Nanti itu kalau kita bandingkan minum susu, orang mestinya segelas, dia minumnya 1 sendok gitu. Kan efeknya jadi kurang juga. Cuma bagaimanapun sepertiga itu masih lebih baik daripada dia tidak minum sama sekali. Itu prinsip di nutrisi seperti itu. Oke. Saya punya pasien wanita ada pasien wanita usia 50 tahunan punya tumor pada tulang punggung. Pasien sudah konsumsi Subarasi dan Ucukusi sebanyak 1 box dengan dosis 2x1. Belakangan ini pasien sering merasakan kesemutan yang lumayan kuat pada persendian. Apakah ini merupakan bentuk dari regenerasi dari SOP dan Ucukusi? Regenerasi itu tidak bikin masalah. Yang bikin masalah itu detoxnya. Jadi kalau dengan 2x1 itu tidak terlalu tinggi, ya itu standar kalau ada penyakit. Jadi bisa solusinya minum airnya diperbanyak saja. Sama tadi sayur buahnya juga diperbanyak karena antioksidannya kan juga tinggi pada sayur dan buah itu. Kalau produk AFC yang ada antioksidan juga itu lutein siap itu banyak buah berinya itu juga antioksidannya tinggi. Oke, kalau aritmia. Nah, kalau untuk aritmia dok, Subarasi ya? Ya aritmia tuh agak spesifik, itu menyangkut kelistrikan. Ya. Jadi nanti jenis kelistrikannya itu apakah jadi cepat atau ada blok itu beda-beda juga hasilnya. Subarasi bersifat umum, dia memperbaiki selnya, tapi apakah akan efektif melawan aritmianya kita nggak tahu. Jadi konsulkan ke dokternya kalau memang harus masuk obat, karena aritmia ada yang berbahaya. Gitu. Kalau memang harus masuk, ya makanlah obatnya, jangan takut. Subarasinya tetap dimakan, supaya kalaupun ada efek samping bisa cepat diregenerasi selnya. Oke, ini kita cari 3 pertanyaan terakhir ya dok ya. Itu epilepsi, ada pertanyaannya. Epilepsi. Epilepsi itu setiap kali dia serangan itu ada sel otak neuron yang rusak. Kejangnya makin lama makin banyak sel yang rusak. Jadi kalau pertanyaannya apakah perlu subarasi, jelas perlu. Kalau enggak akan makin rontok sel neuronnya, makin buruk keadaannya. Ya, dia perlu, epilepsi perlu subarasi. Apakah epilepsinya akan hilang? Kita tidak bisa jamin karena
kerusakan yang sudah ada berapa banyak kita tidak tahu. Ya, tapi dia wajib untuk ditolong. Obat kejangnya tetap dilanjutkan. Obat kejang, obat anti epilepsi itu efeknya ke liver. Subarasi juga akan membantu livernya supaya regenerasi. Gitu. Ya, itu pemikiran holistik itu di sana. Silakan obat yang memang harus masuk, masuk. Tapi kita imbangi dengan regenerasi supaya kerusakan tidak terjadi di tempat lain. Oke. Dok mau tanya, usia 56 tahun, ada diabetes, darah tinggi, gangguan ginjal, belum pernah cuci darah. Untuk tahap awal, baiknya konsumsi Subarasi itu berapa banyak dulu, dan apa perlu ditambah Utsukushi untuk bantu detox? Ya, jadi tahap awal selalu kita mulai hari ini 1 kali 1 diobservasi dia ada gejala yang tidak menyenangkan atau enggak. Kalau tidak ada, besok dicoba 2 kali 1. Sama, intinya observasi detoxnya mengganggu enggak. Kalau terjadi efek detox, jangan dinaikkan dulu. Ya, minum air, kalau minum air dia masih hebat, turunkan lagi takarannya. Kalau begitu banyak, kemungkinan dia butuh 3 kali 1, 4 kali 1. Utsukushi bisa ditambahkan karena penyakitnya banyak, kemungkinan di ususnya juga bermasalah. Ya, dibantu detoxnya itu cukup 1 kali 1 atau 2 kali 1. Ya, jadi berbeda kalau menghadapi kanker, Utsukushi tentu lebih tinggi, 4 kali 1 sampai 3 kali 2. Ya. Oke. Kalau hanya detox cukup 1 sampai 2 saset per hari. Oke. Kayaknya kalau dari saya cukup segitu aja sih, Dok. Gimana? Ini private. Ini udah pertanyaannya udah sama lagi soalnya beberapa. Mungkin ke saya sorry dulu ya kalau yang nggak bisa terjawab ini kan karena sekali keluar kan tadi Dokter Wijaya juga lihat sekali keluar langsung ke bawah banyak begitu, makanya saya juga pilihnya sampling. Nah tapi tenang aja, ini nanti ada rekamannya, mungkin kalau misalkan belum sempat terbaca, belum sempat kejawab pertanyaannya, mungkin nanti bisa, kan nextnya pasti ada Dokter Wijaya lagi. Ini rekamannya nanti ada di Facebook, ada di YouTube ada. Nanti pasti dipantengin terus aja YouTube-nya EFC sama Facebook Life Science. Nah, ada pertanyaan satu, menghilangkan lemak di mata ya. Ini mirip-mirip dengan menghilangkan perkapuran di sendi misalnya. Kalau kita bayangkan, kalau produk ini bisa menghilangkan lemak di mata, nanti dia menghilangkan lemak di tempat lain bagaimana? Kan repot juga kita. Sama, menghilangkan perkapuran di sendi. Nah, kalau perkapuran di tulang ikut menghilang bagaimana? Jadi tentu tidak begitu cara kerjanya produk ini gitu ya. Dia tidak didesain untuk gangguan lokal berupa pertambahan lemak dan tulang itu, kapur itu. Nah, itu mesti pakai cara lain. Oke, itu aja. Oke, siap. Thank you dokter kalau gitu buat waktunya hari ini. Thank you teman-teman semua yang udah sempetin waktunya juga buat hadir, buat ikut acara ini. Terima kasih semua. Happy weekend semuanya. Thank you, Dok. Thank you semuanya.